Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang awal mula sumur Zam-Zam, keringnya sumur Zam-Zam hingga hilangnya mata air Zam-Zam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi, dan tatkala ia selesai dari mimpinya, ia bangun dari tidurnya, ia pun memanggil istrinya dan memerintahkan istrinya untuk segera berkemas, menyiapkan perbekalan karena mereka akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Dan perjalanan yang jauh tersebut juga akan membawa bayi mereka yang masih kecil, bahkan belum disapih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka berjalanlah mereka melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang menuju Jazirah Arab. Dan tatkala tiba di Jazirah Arab, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menuju sebuah lembah, yang di lembah itu sangat gersang, tidak ada mata air di situ, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada orang-orang di sana, yang menunjukkan tidak ada kehidupan di lembah tersebut. Di lembah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun turun dari hewan tunggangannya. Kemudian ia menurunkan istri dan anaknya di lembah tersebut. Lalu Ibrahim pun kembali menaiki hewan tunggangannya dan meninggalkan istri dan anaknya di lembah tersebut. Tentu saja Hajar terperangah. Kemudian ia pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini tanpa teman?" Tetapi Nabi Ibrahim diam dan tidak menjawab sama sekali pertanyaan istrinya. Maka Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini tanpa teman?" Akan tetapi Ibrahim tetap saja diam, terus berjalan meninggalkan istri dan anaknya di lembah tersebut. Maka akhirnya Hajar pun paham bahwa ini pasti bukanlah keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pasti karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hajar pun bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di lembah ini?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya." Maka Hajar pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, maka tidak akan mungkin Allah akan menelantarkan kami di lembah ini." Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah beberapa hari ditinggalkan Nabi Ibrahim, bekal yang mereka bawa pun habis. Makanan, minuman mereka habis. Hajar pun mulai kehausan, dan Ismail pun juga mulai kehausan. Dia mulai menangis, sang bayi mulai menangis karena kehausan. Maka Hajar pun terpaksa meletakkan Ismail. Kemudian ia pun berusaha, ia pun dengan berlari-lari kecil menuju Bukit Sofa. Kemudian ia naik ke atasnya. Ia letakkan tangannya di keningnya, ia lihat ke kiri, ke kanan, ke sana, kemari, mana tahu ada sumber mata air yang bisa ia lihat, mana tahu mungkin ada buah-buahan yang ia nampak, atau mungkin ada orang atau kafilah yang lewat yang bisa ia minta bantu. Akan tetapi tidak ada suatu apapun yang dilihat oleh Hajar. Maka Hajar pun turun dari Bukit Sofa. Dengan berlari-lari kecil, ia pun menuju Bukit Marwah. Ia pun naik di atasnya, ia letakkan tangannya di keningnya untuk menghindari kilauan matahari. Ia pun lihat ke sana kemari, ke kiri, ke kanan, mana tahu ada mata air, mana tahu ada pepohonan tempat berteduh, mana tahu ada buah-buahan, mana tahu ada kafilah yang lewat sehingga bisa minta tolong. Akan tetapi tidak ada yang ia lihat suatu apapun. Maka Hajar pun turun dari Bukit Marwah. Kemudian ia pun menuju bayinya, akan tetapi ia mendapati
Nabi Ismail semakin menangis karena semakin kehausan. Maka apa boleh buat, ia pun harus meninggalkan bayinya kembali. Kemudian ia pun berusaha, ia kembali menuju Bukit Safa. Ia naik ke atasnya, ia lihat ke kiri, ke kanan, ke sana, kemari. Akan tetapi tidak ada yang bisa ia lihat. Ia turun dari Bukit Safa, ia kemudian naik lagi ke Bukit Marwah. Mana tahu dia lihat sesuatu. Akan tetapi tidak ada yang bisa ia lihat. Hajar bolak-balik Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, akan tetapi tidak ada sesuatu apapun yang bisa ia lihat. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengkaruniakan dari hentakan kaki sang bayi Ismail alaihissalatu wassalam, kemudian memancarlah air yang banyak, yang jernih, dan Hajar pun kemudian mengatakan zamzami, zamzami, artinya berkumpullah, berkumpullah. Dan dari situlah awal mula air itu atau mata air itu diberi nama dengan air Zam-Zam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa waktu, singkat cerita, ada sekelompok orang atau kafilah dari Yaman, ada yang menyebutkan dari pinggiran kota Makkah, sebuah kafilah dari suku Jurhum lewat, kemudian mereka melihat sekumpulan burung. Dan biasanya di padang pasir kalau ada sekumpulan burung berkumpul, itu biasanya tanda ada mata air di tempat tersebut. Kemudian mereka pun datang, lalu mereka melihat mata air tersebut, dan mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama mereka di tempat tersebut. Maka Hajar pun mengizinkannya. Setelah beberapa waktu, tentu setelah sekian tahun, ketika Hajar sudah meninggal dunia, kemudian Nabi Ismail alaihissalam pun menikah dengan salah seorang dari suku Jurhum tersebut. Dan pernikahannya dengan istrinya yang pertama ini kemudian diceraikannya atas perintah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ini tentu ada cerita tersendiri. Kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menceraikan istrinya yang pertama, kemudian ia menikah lagi dengan anak kepala suku Jurhum, dan kemudian memiliki 12 orang anak. Ketika Ismail alaihissalatu wassalam berumur 137 tahun, kemudian ia meninggal, lalu kepengurusan Zam-Zam dan Ka'bah itu diteruskan oleh anaknya. Namun setelah itu kekuasaan Ka'bah, kekuasaan Zam-Zam itu kendali dipegang oleh suku Jurhum. Dan tatkala suku Jurhum ini berkuasa, maka ternyata mereka tidak bisa dipercaya. Mereka zalim, mereka mengambil harta di Ka'bah dan segala macam kezaliman yang lainnya. Dan atas kezaliman yang mereka lakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki sumur air Zam-Zam tersebut mengering. Dan di sisi lain, karena kezaliman yang mereka lakukan, maka suku-suku Arab pun marah. Ya, tidak pantas Ka'bah itu dihuni oleh orang-orang yang zalim. Maka mereka pun bersatu, khususnya Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah. Mereka bersatu, kemudian terjadilah peperangan. Singkat cerita, kalahlah suku Jurhum dan terusir dari lembah atau sekitaran Ka'bah tersebut. Dan sebelum mereka pergi, mereka tutup dulu sumber mata air Zam-Zam tersebut, sehingga setelah mereka pergi tidak ada yang tahu di mana sumber mata air Zam-Zam tersebut. Dan selama berabad-abad itu hanya tinggal cerita bahwasanya ada sumber Zam-Zam, tetapi mereka tidak tahu di mana posisi atau letak mata air Zam-Zam tersebut. Nanti air Zam-Zam itu mengalir lagi dan ditemukan titik mata airnya itu ketika di zaman Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah yang menemukan kembali sumber mata air Zam-Zam tersebut. Insyaallah akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.